Akan tetapi dalam hal defense kita harus jujur saja, Zelensky parah banget ya. 2 kebobolan pertama kita itu juga ada andil besar Zelensky. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat memulai pekan yang baru ya. Walaupun dengan hati yang kesal, gondok banget teman-teman. Gimana bisa tim selevel Inter, sang juara bertahan ya, peraih Scudetto musim lalu, unggul dengan selisih 2 gol, waktu tersisa 20 menit. Dan bahkan kita punya banyak sekali kesempatan emas ya untuk memperbesar kedudukan menjadi 5-2 atau bahkan lebih. Tetapi ujung-ujungnya kita gagal memenangkan pertandingan. Kok bisa ya teman-teman? Dan bahkan ya teman-teman, ketika Juventus akhirnya mampu memperkecil kedudukan menjadi 4-3, menurut gua Inter juga seharusnya bisa membungkus pertandingan. Karena biar gimana pun juga kita adalah Inter, tim yang di musim lalu punya pertahanan paling kokoh, memiliki catatan clean sheet paling banyak. Ini skuad Juve banyak diisi oleh pemain-pemain muda minim pengalaman dan juga pelatihnya baru. Tetapi di pertandingan tadi malam di derby di Italia, Juve seakan-akan adalah tim yang jauh lebih dewasa. Padahal di sisi Inter diisi oleh pemain-pemain yang jauh lebih berpengalaman. Terlebih lagi teman-teman, di derby di Italia kali ini Inter tampil di hadapan pendukungnya sendiri. Lalu kemudian dari sisi statistik Inter sangat dominan, lebih banyak membuat peluang ya. Akan tetapi sayangnya Inter kebobolan 4 gol dari 5 shot on target. Parah banget. Sehingga menurut gua wajar saja ya, walaupun hasil pertandingan berakhir imbang berbagi angka, tetapi pendukung Juventus menyambut gembira menerima hasil seri ini layaknya kemenangan. Menurut gua hasil seri ini adalah Inter kehilangan 2 poin sementara Juventus berhasil mencuri 1 poin. Hasil seri ini layaknya kekalahan bagi Inter. Derby di Italia tadi malam teman-teman, bagi pendukung Inter dan Juventus gua rasa samalah, sama-sama senam jantung, sama-sama deg-degan. Akan tetapi bagi tifosi netral ya, bagi penikmat Liga Italia Serie A, pertandingan tadi malam sungguh menghibur, seakan menggambarkan wajah baru Calcio ya. Adu taktik 2 pelatih muda Italia terbaik saat ini ya, mempertontonkan pertandingan yang terbuka, ultra ofensif dan tidak kenal takut, saling kejar mengejar kedudukan. Untuk jalannya pertandingan, babak pertama saja sudah tercipta 5 gol ya teman-teman. Inter unggul terlebih dahulu, baru berjalan 15 menit babak pertama, Inter mendapatkan penalti setelah Thuram dilanggar oleh Danilo. Zelensky berhasil mengeksekusi dengan sempurna. Jujur aja teman-teman, setelah gol pertama tercipta ya, kita unggul cepat. Aduh, itu gua pede banget, gua optimis banget kita bisa menaklukkan Juventus. Akan tetapi tidak pakai lama ya teman-teman. 5 menit kemudian, Juventus menyamakan kedudukan melalui Vlahovic menyambut umpan McKennie. Dan parahnya lagi, 6 menit kemudian ya, di menit 26, Weah mencetak gol ya, memanfaatkan umpan manis, aksi cantik Conceição yang meliuk-liuk di kotak penalti Inter. Nah teman-teman, setelah 10 menit sebelumnya gua sangat pede Inter menang, tiba-tiba Juventus unggul 2-1. Seketika gua merasa sangat amat pesimis. Dan ketika gua lagi lemas-lemasnya, lagi pesimis-pesimisnya, di luar dugaan teman-teman, Inter juga bereaksi dengan cepat ya. Begitu Juventus unggul, 10 menit kemudian dalam rentang waktu 2 menit saja Inter mampu mencetak 2 gol. Gol kedua Inter dicetak oleh pemain yang memegang rahasia terkelam Inzaghi ya. Pemain yang berhasil mengancam Inzaghi ya, kalau sampai dia tidak dijadikan starter di setiap pertandingan, maka rahasia Inzaghi akan disebar ke media. Gol kedua Inter menurut gua sangat amat cantik ya. Kerjasama 1-2 antara Mkhitaryan dan Thuram diselesaikan dengan shoot kaki kiri oleh Mkhitaryan. Padahal ya, itu di depannya Mkhitaryan ada 3 pemain Juventus. Lalu kemudian gol ketiga Inter kembali melalui titik putih. Kali ini giliran Dumfries yang dilanggar oleh Kalulu. Bagi orang yang tidak menyaksikan jalannya pertandingan, pasti nganggepnya, wah ini mah pemberian aja nih, wasitnya salah mengambil keputusan. Yakinlah teman-teman, ini sama sekali tidak salah mengambil keputusan ya. Jujur aja, ini yang aneh malah wasitnya kok nggak ngasih kartu kuning sama sekali ya ke Danilo maupun Kalulu. Ini jelas-jelas sebuah pelanggaran ya.
aksi defensif yang terlambat ya, terlambat gerak sehingga akhirnya nendang Thuram dan juga Dumfries. Babak pertama ditutup dengan 3-2. Juventus yang sebelum bertemu Inter cuma kebobolan 1 kali, tiba-tiba dalam waktu 45 menit saja bobol 3 gol. Lalu kemudian memasuki babak kedua, tipikal Inter ya, langsung ngegas di menit-menit awal, berusaha mencetak gol secepat mungkin dan berhasil. Denzel Dumfries memperbesar kedudukan setelah terjadi kemelut di kotak penalti Juventus. 4-2 Inter unggul. Dan ini teman-teman, unggul 4-2 atas Juventus. Siapa yang nggak optimis sih? Apalagi setelah kita unggul 2 gol, itu Inter makin banyak banget mendapatkan peluang. Thuram udah one on one sama kiper, bukannya di shoot ya, malah sok-sokan gocek. Lalu kemudian ada shoot dari luar kotak penalti, keras sekali oleh Di Marco, masih bisa ditepis oleh Di Gregorio. Lalu kemudian ada tendangan keras juga dari Barella, membentur pemain Juventus, dan kemudian bola liar mengarah ke gawang. Tapi refleks dari Gregorio top banget. Dan seperti halnya di babak pertama, ketika gue lagi optimisnya, lagi sangat menikmati pertandingan ya, lagi menantikan gol-gol Inter berikutnya, malah dibikin patah hati. Juventus memperkecil kedudukan di menit 71. Shoot keras dari Yildiz menembus 2 pemain Inter, yaitu Dumfries dan Sommer. Dan ketika skor berubah menjadi 4-3, arah angin berubah. Yang tadinya Inter menguasai jalannya pertandingan, menciptakan banyak peluang, tiba-tiba pemain Juventus semangat membara ya, membombardir pertahanan Inter sampai dengan menit akhir pertandingan. Dan ketika pertandingan menyisakan waktu 8 menit saja waktu normal, Yildiz menyamakan kedudukan. Ini posisi golnya kurang lebih sama dengan gol sebelumnya ya. Yildiz membuat shoot keras menaklukkan Dumfries dan Yann Sommer. Di pertandingan ini, gue ingin memuji Thiago Motta ya. Walaupun dia ditinggal oleh pemain pilar seperti Bremer dan Koopmeiners, lalu kedalaman skuadnya juga sangat amat terbatas karena milik cedera. Tetapi pendekatan yang dilakukan Thiago Motta sangat amat berani. Dia benar-benar menantang Inter untuk bermain ofensif terbuka di hadapan pendukung lawan. Dan pilihan susunan pemain yang diturunkan oleh Motta sangat amat tepat ya. Gue pikir Yildiz bakal jadi starter, tetapi ternyata Motta lebih memilih Weah bermain sejak menit pertama. Lalu kemudian Yildiz dimasukkan di babak kedua ketika bek-bek Inter sudah kelelahan, dan hasilnya sangat amat terbukti. Weah mencetak gol di babak pertama dan Yildiz mencetak 2 gol di babak kedua. Sedangkan dari sisi Inter, sebetulnya sama halnya dengan Juventus, banyak ditinggal oleh pemain pilar ya, tanpa Calhanoglu dan juga Acerbi. Akan tetapi untuk tim sebesar Inter tidak boleh menggunakan alasan ditinggal pemain pilar sehingga gagal meraih kemenangan. Untuk strategi Inzaghi di pertandingan ini, gue tidak bisa memuji, gue hanya bisa mengkritik ya. Khususnya itu lini pertahanan, aduh amburadul banget. Kalau teman-teman lihat ya, organisasi struktur pertahanan kita di kebobolan yang kedua parah banget. Itu ya, ketika Conceição lagi crossing, ada Bastoni lagi sliding. Kemudian ada Dufray yang tiba-tiba berubah posisi ya, entah buat nutup apa. Lalu kemudian di situ ada Zelinski juga yang cuma bengong aja ngeliatin Weah. Lalu kemudian kritik untuk Inzaghi berikutnya adalah soal pergantian pemain. Kayaknya gua mulai ada di titik muak nih dengan fobia Inzaghi terhadap kartu kuning ya. Kartu kuning dikit ganti, kartu kuning dikit ganti. Buat apa ganti Pavard di partai sepenting ini ya? Aduh, itu semenjak Pavard pergi, sisi kanan kita bolong banget dan harus kita terima ya hukuman 2 gol dari Yildiz. Dengan hasil ini teman-teman, kita memang masih ada di peringkat 2 ya. Yang parahnya adalah kini jarak kita dengan Napoli menjadi lebih lebar ya, yaitu 4 poin. Akan tetapi yang parahnya adalah jarak poin kita ke Napoli menjadi lebih jauh ya, menjadi 4 poin. Lalu jarak Juve dengan Napoli juga menjadi 5 poin. Itu artinya pemenang sesungguhnya dari derby di Italia kali ini adalah Antonio Conte. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian yang berikutnya untuk catatan pertandingan. Catatan yang pertama gue berikan kepada Steven De Vrij. Di konten-konten sebelumnya gue menyatakan bahwa salah satu antara Acerbi dan De Vrij lebih baik dipertahankan ya di akhir musim, diperpanjang kontraknya. Dan gue memilih De Vrij yang diperpanjang. Akan tetapi setelah pertandingan lawan Juventus ini, dan setelah gue ingat-ingat pertandingan lainnya di musim lalu, kayaknya gue tarik aja deh ucapan gue. Lebih baik Acerbi dan De Vrij dua-duanya dilepas, lalu kita mencari center back yang baru. Ini gila sih teman-teman, 2 kebobolan pertama kita ya, itu andil Steven De Vrij sangat besar banget. Di gol pertamanya Juventus, De Vrij ngapain ini main jauh banget ke sisi kiri ya. Sepertinya dia sangat kepancing pergerakan Vlahovic. Lalu kemudian di gol kedua
keduanya Juventus, seperti yang tadi sudah kita bahas ya, itu De Vrij tiba-tiba mengubah posisi badannya, entah maksudnya untuk bikin jebakan offside atau nutup pemain siapa. Tetapi yang pasti gara-gara nggak ada De Vrij di situ, crossing dari Conceição bisa melenggang begitu saja ke arah Weah. Andai saja De Vrij tidak tiba-tiba mengubah posisi ya, itu umpan Conceição pasti bisa dihalau. Lalu kemudian catatan gue yang kedua, gue berikan kepada Denzel Dumfries. Aduh, gue mau ulangi lagi statement gue ya di konten sebelumnya. Ini adalah musim keempat Dumfries bersama Inter dan hati gue belum bisa memastikan juga gue mau benci atau suka nih ya ke Dumfries. Di pertandingan ini gue udah muji-muji Dumfries setinggi langit. Di awal-awal pertandingan kita dominan banget serangan dari sisi kanan. Bahkan di babak pertama kita lebih sering nyerang dari sisi kanan ya, dari sisinya Dumfries dibandingkan sisi kirinya Di Marco. Lalu kemudian di awal babak kedua Dumfries mencetak gol, membuat Inter unggul dengan selisih 2 gol. Di momen itu gue sangat amat memuja Dumfries. Tetapi di menit-menit terakhir menjelang akhir pertandingan, 2 gol terakhir Juventus itu Yildiz ngayam-ngayamin Dumfries. Lalu kemudian berikutnya lagi catatan yang ketiga gue berikan kepada Yann Sommer. Aduh, Sommer, kerasukan kodamnya Handanovic ya teman-teman. Gue lihat dari berbagai media semuanya kompak ya menyatakan bahwa Yann Sommer adalah pemain terburuk di lapangan, memberikan rating Yann Sommer sangat rendah, menjadi yang paling jelek di antara pemain-pemain Inter lainnya. Tentu saja bukti statistik sudah bisa menggambarkan ya betapa buruknya permainan Sommer di partai lawan Juve. Dia cuma mendapatkan 5 shot on goal, tetapi 4-nya berujung gol. Lalu kemudian catatan berikutnya lagi gue berikan kepada Zielinski. Akhirnya kita menemukan pelapis yang tepat untuk Hakan Çalhanoğlu ya. Zielinski sebagai registra dalam hal mendistribusikan bola, membangun serangan ya, build up, kualitasnya nggak beda jauh lah dengan Hakan Çalhanoğlu. Selain itu di pertandingan lawan Juve, Zielinski juga membuktikan bahwa dia adalah pelapis yang tepat untuk Hakan Çalhanoğlu dalam hal eksekutor penalti. Akan tetapi dalam hal defense kita harus jujur saja, Zielinski parah banget ya. 2 kebobolan pertama kita itu juga ada andil besar Zielinski. Di gol pertama Vlahovic itu bisa-bisanya McKennie kosong banget ya. Dan orang terdekat di situ adalah Zielinski. Harusnya Zielinski tuh yang nempel McKennie, tapi dia lengah. Lalu kemudian di gol keduanya Juventus terlihat jelas Zielinski cuma bengong aja ngeliatin Weah. Akan tetapi menurut gua debut Zielinski sebagai regista langsung di derby di Italia sudah lebih dari cukup lah. Dia better than Aslani. Kalau begini ceritanya kayaknya beneran deh. Ini bisa di transfer window musim dingin nanti Aslani bakal dilepas, lalu Inter akan mencari gelandang lain yang lebih cocok. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.